Oke, pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT atau ASAT ya, mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 8 SMP atau PTSN semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2006 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT kelas 8 mata pelajaran lainnya, rekan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Organisasi Pergerakan Nasional pertama di Indonesia yang didirikan pada 20 Mei 1908 adalah A. Sarekat Islam, B. Indonesia Separatists, C. Budi Utomo, D. Perhimpunan Indonesia. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu Budi Utomo. Di Budi Utomo dianggap sebagai organisasi pelopor pergerakan nasional yang menandai dimulainya masa kebangkitan nasional. Tokoh yang memperkasai berdirinya organisasi Budi Utomo adalah A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Wahidin Sudirohusodo, C. Dr. Muhammad Hatta, dan D. Ki Hajar Dewantara. Jawaban yang benar adalah B. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Oke, jadi Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah tokoh yang berkeliling Jawa untuk menggalang dana pendidikan dan menginspirasi para pelajar Skopia untuk mendirikan Budi Utomo. Salah satu alasan pentingnya kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia adalah A. Untuk mengusir penjajah dengan kekuasaan senjata saja, B. Mengubah perjuangan ke daerah menjadi perjuangan nasional yang terorganisir, C. Memperkuat kedudukan raja-raja di daerah, D. Meminta bantuan negara lain untuk merdeka. Jawaban yang benar adalah B ya, mengubah perjuangan kedaerahan menjadi perjuangan nasional yang terorganisir. Di kebangkitan nasional menyatukan visi perjuangan yang tadinya terpisah-pisah di daerah menjadi satu gerakan nasional yang modern. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 25 Mei 1908, C. 28 Oktober 1908, dan D. 1 Juni 1945. Jawaban yang benar adalah C. 28 Oktober 1928. Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda berdasarkan hasil Kongres Pemuda II. Oke, soal nomor 5. Isi poin kedua dari Sumpah Pemuda adalah mengakui A. Satu Nusa, Nusa Indonesia, B. Satu Bangsa, Bangsa Indonesia, C. Satu Bahasa, Bahasa Indonesia, dan D. Satu Tanah Air, Tanah Air Indonesia. Oke, jawaban yang benar adalah B. Satu Nusa, yaitu satu B ya, satu bangsa, B. Satu Bangsa, yaitu Bangsa Indonesia. Ya, kenapa? Karena urutan Sumpah Pemuda adalah satu tumpah darah atau tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan. Jadi jawabannya satu bangsa, Bangsa Indonesia. Oke, nomor 6. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan secara instrumen pada saat A. Proklamasi Kemerdekaan, B. Peresmian Budi Utomo, C. Kongres Pemuda II, D. Sidang BPU PKI. Jawaban yang benar adalah C. Kongres Pemuda II. Dewi R. Supratman memainkan biola membawakan lagu Indonesia Raya pertama kali di depan peserta Kongres Pemuda II tahun 1928. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Ketua Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda adalah A. Sugondo Jojo Puspito, B. Muhammad Yamin, C. Amir Syarifuddin, dan D. Soegiri. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Sugondo Jojo Puspito. I. Sugondo Jojo Puspito dari PPPPI terpilih sebagai ketua yang memimpin jalannya Kongres Pemuda II. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan karena A. Bahasa yang paling sulit dipelajari, B. Merupakan bahasa asli penjajah, C. Menjadi alat komunikasi yang mempersatukan berbagai suku bangsa, D. Hanya digunakan di Pulau Jawa. Jawaban yang benar adalah
C. Menjadi alat komunikasi yang mempersatukan berbagai suku bangsa. Di bahasa Indonesia dipilih sebagai lingua franca atau bahasa perantara untuk menyatukan komunikasi antar etnis di Nusantara. Lanjut. Sikap yang mencerminkan nilai Sumpah Pemuda di lingkungan sekolah adalah A. Hanya berteman dengan teman yang satu suku saja. B. Bekerja sama dalam kerja bakti tanpa membedakan latar belakang teman. C. Menggunakan bahasa daerah saat rapat resmi kelas. D. Menertawakan logat bicara teman dari daerah lain. Jawaban yang benar adalah B ya, bekerja sama dalam kerja bakti tanpa membedakan latar belakang teman. B jawabannya. Jadi nilai utama Sumpah Pemuda adalah persatuan di atas keberagaman. Di B ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Bentuk negara Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 adalah A. Republik, B. Kesatuan, C. Federasi, dan D. Serikat. Jawaban yang benar adalah B. Kesatuan. Di pasal 1 ayat 1 berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. NKRI adalah singkatan dari A. Negara Kebangsaan Republik Indonesia, B. Negara Kesatuan Republik Indonesia, C. Negara Kerakyatan Republik Indonesia, dan D. Negara Keadilan Republik Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di NKRI adalah nama resmi bentuk negara dan pemerintahan Indonesia ya. B jawabannya. Ciri khas jati diri bangsa Indonesia yang sangat terkenal dalam hal kerjasama adalah A. Individualisme, B. Liberalisme, C. Gotong royong, dan D. Kapitalisme. Jawaban yang benar adalah C. Gotong royong. Di gotong royong adalah budaya asli Indonesia yang menekankan kebersamaan dan tolong menolong. Keunggulan NKRI di mata dunia salah satunya adalah letaknya yang strategis, yaitu A. Terletak di kutub utara, B. Berada di antara dua benua dan dua samudera, C. Dikelilingi oleh gurun pasir, D. Memiliki 4 musim yang berbeda. Jawaban yang benar adalah B. Berada di antara dua benua dan dua samudera. Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik ya, yaitu posisi silang. Oke, soal 14. Sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan dengan A. Menggunakan dan mencintai produk-produk dalam negeri, B. Lebih bangga menggunakan barang impor, C. Malu mengakui identitas sebagai orang Indonesia di luar negeri, D. Mengabaikan kelestarian budaya daerah. Jawaban yang benar adalah A ya, menggunakan dan mencintai produk-produk dalam negeri. Di mencintai produk dalam negeri adalah bentuk dukungan ekonomi dan kebanggaan nasional. Perilaku yang dapat melemahkan keutuhan NKRI adalah A. Toleransi beragama, B. Mengapresiasi seni daerah lain, C. Menanamkan paham radikalisme dan separatisme, D. Mengikuti pertukaran pelajar antar provinsi. Jawaban yang benar adalah C. Menanam paham radikalisme dan separatisme. Di separatisme, yaitu keinginan memisahkan diri, adalah ancaman langsung terhadap keutuhan wilayah negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang NRI 1945 pasal A. 27 ayat 1, B. 27 ayat 2, C. 27 ayat 3, dan D. 28. Jawaban yang benar adalah C, yaitu 27 ayat 3. Di pasal 27 ayat 3 menjelaskan tentang kewajiban bela negara bagi seluruh warga negara. Integrasi nasional bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya semboyan A. Tut Muri Handayani, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Ing Ngarsa Sung Taluda, D. Jalas Peva Jaya Meha.
Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di Bhinneka Tunggal Ika menyatukan berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan nasional. Salah satu peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan saat ini adalah A. Ikut perang ke negara tetangga, B. Melakukan demonstrasi yang anarkis, C. Mengukir prestasi di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan olahraga, D. Membiarkan budaya asing menggantikan budaya lokal. Jawaban yang benar adalah C. Mengukir prestasi di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan olahraga. Di pemuda masa kini, berperang melawan ketertinggalan melalui prestasi dan inovasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini merupakan bunyi pasal A1 ayat 2, B1 ayat 3, C2 ayat 1, dan D3 ayat 1. Oke, jawaban yang benar adalah A, ya, yaitu pasal 1 ayat 2. Ya, di pasal 1 ayat 2 itu Undang-Undang RI 145 menegaskan kedaulatan rakyat. Identitas nasional Indonesia yang berfungsi sebagai lambang negara adalah A. Bendera merah putih, B. Bahasa Indonesia, C. Garuda Pancasila, dan D. Lagu Indonesia Raya. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Garuda Pancasila. Di burung Garuda dalam perisai Pancasila adalah lambang resmi NKRI. Kebangkitan nasional mengajarkan kita bahwa keberhasilan sebuah perjuangan membutuhkan A. Senjata yang sangat canggih, B. Persatuan organisasi yang kuat, C. Pemimpin dari kalangan bangsawan saja, D. Waktu yang sangat singkat. Jawaban yang benar adalah B. Persatuan dan organisasi yang kuat. Di Budi Utomo membuktikan bahwa perjuangan lewat organisasi dan pendidikan lebih efektif daripada perang fisik yang terpecah-pecah. Oke, kita lanjut ya, selanjutnya. Tokoh Sumpah Pemuda yang merumuskan teks naskah Sumpah Pemuda adalah A. Sugondo Jojo Puspito, B. Muhammad Yamin, D. Wage Rudolf Supratman, dan D. Dr. Sutomo. Jawabannya benar adalah B, ya, Muhammad Yamin. Di Muhammad Yamin adalah sekretaris Kongres yang menuliskan draft resolusi Sumpah Pemuda. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam pergaulan antar teman yang berbeda agama adalah A. Memberikan kesempatan teman untuk beribadah sesuai keyakinannya, B. Melarang teman merayakan hari besar agamanya, C. Memaksa teman mengikuti keyakinan kita, dan D. Menjauhi teman yang berbeda agama agar tidak berdebat. Jawaban yang benar adalah A, ya, memberikan kesempatan teman untuk beribadah sesuai keyakinannya. Jadi toleransi beragama adalah bentuk pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Sistem pertahanan negara Indonesia adalah Sishan Kamrata, yang berarti A. Hanya TNI yang berperang, B. Melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional, C. Meminta bantuan militer negara sekutu, D. Menyerahkan keamanan pada polisi saja. Jawaban yang benar adalah B. Melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya manusia. Di Sisham Kamrata adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kekayaan alam Indonesia merupakan anugerah Tuhan. Cara mengelolanya sesuai pasal 33 ayat 3 adalah A. Dijual seluruhnya ke perusahaan asing, B. Dikuasai oleh individu yang paling kaya, C. Dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk memuaskan rakyat, dan D. Dibiarkan saja tanpa dikelola. Jawaban yang benar adalah C. Dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Oke, jadi sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.